Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama, hadratil mustasyarin, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabat turukis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa jumalai, abnai wa banati ayyul hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimah isim, kata benda. Kata kerjanya, kalimah fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan asal maknanya harmonis, intim, akrab, saling mendukung, saling kangen, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Manusia tidak mungkin hidup sendirian, pasti membutuhkan kerjasama, gotong royong, ta'awun satu sama lain. Itu manusia itu. Kalau nggak percaya nih, saya contohkan. Siapapun, walaupun presiden, walaupun jenderal, konglomerat, ingin minum teh satu cangkir, itu harus minta tolong, harus ditolong, dibantu oleh jutaan manusia. Percaya tidak? Orang paling kaya di Indonesia itu namanya Prayogo Pangestu. Duitnya 150 triliun. Itu kalau ingin minum teh satu gelas harus dibantu oleh jutaan manusia. Percaya? Ingin minum teh berarti harus ada yang menanam kebun teh. Kebun teh bisanya hidup harus ada pupuk. Jadi harus ada pabrik pupuk. Setelah panen masukkan ke karung, harus ada pabrik. Kemudian karungnya diangkut dengan mobil, harus ada pabrik. Mobilnya banyak meledos, harus ada. Ngisi bensin harus ada Pertamina. Paham tidak? Kemudian diparkir harus ada kardus. Apalagi godong airnya di mana? Teko. Harus ada pabrik. Teko. Harus ada kompor gas atau kompor metana, terserah. Harus ada yang bikin alat pembakar. Dan harus ada pabrik cangkir. Harus ada pabrik gula. Harus ada pabrik sendok. Hitung berapa dah? Udah berapa? Piro? Jadi manusia ini seperti apapun kayanya, jabatannya, ilmunya, pasti butuh kebersamaan. Paham? Kalau ada dua insan, tetangga atau saudara, sudah tegang, gak saling nyapa sudah 2 bulan misalkan, itu sebenarnya masing-masing kangen. Sebenarnya dalam hatinya itu masing-masing kangen. Kata si A, saya ingin kembali akur dengan si B seperti dulu lah, ngomong-ngomong bareng, ngopi bareng. Tapi yang memulai akur jangan saya, dia dulu dong, karena kan asli kok, dia pendatang. Seumpama kata si B, saya ingin kembali duduk-duduk, rokok-rokok, ngopi-ngopi dengan si A. Sudah 2 bulan nih gak saling menyapa. Tapi yang memulai menyapa jangan saya dulu, dia dulu dong. Saya kan dokter Andes, SAG.
Dia kan tamatan SD. Apa artinya itu? Apa artinya? Artinya yang menghalangi keharmonisan antar kita adalah kepentingan, ego. Apa namanya? Ananiah, keakuan. Saya dihormati karena saya sarjana. Yang satunya, saya dihargai karena saya asli. Yang satunya, saya pejabat, harus dihormati. Saya kaya, harus dihormati. Paham tidak? Jadi pada dasarnya manusia ingin akur. Inginnya akur. Tapi kadang ada kepentingan yang mendesak sehingga manusia tidak akur. Masih ada enggak? Istri bentak-bentak suami masih ada enggak? Banyak. Suami nempelin istri masih? Ayo mulai besok kembali benar-benar suami istri, anak mantu, insaniyah, humanitarian, kemanusiaan, harmonis, saling melengkapi, saling mendukung. Gak bisa. Sumatera gak usah berhubungan dengan Jawa, gak usah berhubungan dengan Kalimantan, gak bisa. Indonesia gak usah berhubungan dengan Singapura, Malaysia, Cina, Amerika, gak bisa. Orang Islam gak usah berhubungan dengan orang Kristen, gak bisa. Kemanusiaan bukan masalah agama. Kita butuh mereka, mereka pun butuh kita. Kita yang melarat butuh pekerjaan, mereka kaya butuh orang yang kerja, butuh kuli. Walhasil manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan, lebih mulia daripada jin setan, lebih mulia daripada malaikat. Percaya nggak? Percaya tidak? Panjenengan sing ya mohon maaf, hidungnya pesek, gembrot, pendek, ireng, lebih mulia daripada malaikat. Panjenengan sing lanang, ireng petekel langsung, orang potongannya lah, lebih mulia daripada. Kenapa? Karena manusia membawa amanah, malaikat tidak sanggup. Partinya pada malaikat gak akan maju. Ayo, kira-kira malaikat ada semangat gak mau bikin jembatan, bikin bendungan, jalan di aspal, bikin gedung yang besar? Enggak. Malaikat delok duit, lihat uang, oh saya harus kaya, ada nggak? Ada nggak itu? Nggak ada. Manusia juga yang kayak itu tuh. Malaikat delok wong wadon ayu, tertarik buatan? Enggak. Tertarik sampai yang tertarik, malaikat tuh enggak. Oleh karena itu, yang dijadikan mandataris Allah adalah manusia makhluk yang paling mulia. Malaikat Israel itu gak bisa apa-apa, gak bisa apa-apa. Bisanya cuma nyabut nyawa, titik. Untuk universitas jadi rektor, bisa gak? Jadi direktur bank mandiri, bisa gak? Malaikat apalagi muka nakir hanya bisa cuma marteni wong nakoni wong mati, parbuka, menebuka, madinuka. Suruh jadi direktur perusahaan, bisa nggak kira-kira? Malaikat Israfil sampai sekarang masih nganggur, pegang trompet aja tunggu perintah. Baru manusia di sini udah bangun jalan, bangun bendungan, ya gak? Bangun ekonomi, pendidikan, pesantren. Israfil masih nganggur, tunggu perintah, niup trompet, kiamat. Tunggu perintah, niup trompet, bangkit dari kematian. Ya Allah, jadi manusia ini makhluk yang paling Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Saya tawarkan amanah kepercayaan pada langit, bumi, gunung, semua menolak. Ditawari membawa amanah dari Allah, menolak langit, gunung, bumi. Wahammalal insan, mereka menolak karena takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah dengan baik, dengan benar. Wahammalal insan, manusia menerima. Manusia menerima. Siap, dari itu ngacung tangan lah, siap kalian terima amanah, tugas dari Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang punya potensi. Apa itu potensi apa? Punya bakat, kecenderungan. Manusia itu punya kecenderungan, punya bakat, punya potensi. Zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Tuh manusia potensinya seperti itu. Oleh karena itu, supaya manusia tidak zalum, supaya manusia tidak jahul, maka Allah ngatur kita semuanya dengan aturan yang sangat indah, sangat sempurna. Barang siapa ikut aturan Allah, pasti selamat, bahagia, tentram. Barang siapa yang melanggar aturan Allah, sengsara, menyesal, panggil KPK. Paham? Atau dicibir masyarakat. Tapi kalau kita selalu memenuhi panggilan Allah, sesuai dengan Allah, hidup tenang, tentram, nyaman, damai. Amanah apakah itu yang ditawarkan oleh Allah kepada langit nolak, bumi nolak, gunung nolak, manusia menerima? Amanah ada dua. Berapa? Yang keras berapa? Satu, amanah samawiyah, ilahiyah, muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, suci, langsung dari langit. Siapapun tidak bisa merubah, siapapun nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin. Hatta para nabi Rasulullah nggak boleh nambahin, ngurangin amanah samawiyah muqaddasah ini. Nah, apa itu? Amanah samawiyah dari langit, ilahiyah bersifat ilahi, suci. Ada satu adalah ad-din, agama. Apa? Yang keras apa? Agama langsung dari Allah. Siapapun tidak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Hatta Rasulullah nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Agama isinya dua. Berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Satu, dua, ini amanah dari Allah langsung. Rukun iman ada 6, ya kan? Kalau syuriah misalkan, kurang, tak tambahi siji lagi, satu lagi, 7, boleh nggak? Kakek 6 ini, papat wae lah rukun iman, boleh nggak? Itu rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Ayo iman kita dijadikan akidah. Akidah ikatan, tali-tali. Akad nikah, tali pernikahan antara suami dan antara laki-laki dan perempuan. Jadi suami istri. Akad jual beli, pemilik barang dan yang membeli barang, terjadi kesepakatan, namanya akad jual beli, akad. Nah, kalau agama iman, akidah antara kita dan Allah. Sekarang saya tanya nih. Allah ada apa tidak? Jawab yang keras. Allah ada apa tidak? Kata siapa?
Jangan jawab kata kiai. Jangan jawab kata guru ustaz. Kata saya. Itu akidah namanya. Jangan jarene ono jarene kata kiai. Ya sering-sering dengar-dengar kabar-kabarnya Allah tiada, Allah itu ada. Jarene lu ya kata kiai. Infonya gitu, informasinya gitu. Kalau anak kecil pantas kata ayah, kata ibu, kata ustaz Allah itu ada maha satu. Sampai besar mati masih jarene. Ayo, jawabnya harus Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Ayo, kata siapa? Gitu loh, baru tak akidah namanya. Baru namanya akidah, ikatan, perjanjian antara kita dengan Allah. Nah, soal ngaji pendalamannya sifatnya pirot, setelah ngaji sama kiai lah. Tapi yang penting harus ada ikatan kita ini. Percaya tidak pada para nabi, terutama Nabi Muhammad? Kata siapa? Percaya tidak pada wahyu, Taurat, Zabur, Injil, Quran? Percaya? Kata siapa? Percaya tidak ada makhluk namanya malaikat? Kata siapa? Percaya tidak ada hari kiamat, hidup di akhirat nanti surga neraka selamanya? Percaya tidak? Kata siapa? Percaya tidak bahwa terjadi di dunia ini baik buruk positif negatif, semuanya takdir Allah? Percaya? Kata siapa? Percaya tidak garam itu asin? Kata siapa? Gula? Kata siapa? Tidur bareng suami istri enak rasanya? Kata? Masa jarene masa? Paham tidak? Itu semakin kita bisa mengatakan kata saya, semakin yakin. Paham ya? Semakin apa? Tidak ragu-ragu lagi. Itu namanya amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Dah. Madhab Asy'ari. Madhab siapa? Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menetapkan Allah itu punya sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang jaiz 1. Apalkan ya? Apa ya? Sifat nomor 1 kata Imam Asy'ari, sifat wujud. Sifat apa? Sifat ada. Padahal di Quran tidak ada. Silakan baca Quran. Kalau tahu baca Quran ya Masya Allah. Baca Quran Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Lam Samawat, La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, tahlil berkat. Kalau sampai baca Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit bunyinya Allah itu ada, nggak ada. Tapi kalau Allah itu mendengar melihat, ada nggak? Innallaha sami'un basir, melihat, mendengar. Allah itu Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bi kulli syai'in alim. Paham ya? Allah itu hidup, hayyun qayyum, ada di Qur'annya tuh. Tapi Allah itu ada, innallaha wujud. Gak ada ayat bunyi gitu. Ayo sekarang tanya, jadi Allah ada apa tidak? Qur'annya gak ada loh, Qur'annya. Betul, di Qur'an gak ada Allah wujud, gak ada di Qur'an. Kata Imam Asy'ari, kata siapa? Kata siapa? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang, Masya Allah. Jauh-jauh dari Jakarta.
Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo bunyi bareng. Kita ini sebenarnya diadakan oleh yang ada. Oleh yang ada sebelum lapal ada. Itu ada, sudah ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Karena kita buktikan. Pronon, kata ganti, domir, ada 3. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Gitu ya. Yang depan ini santri ya ini. Santri apa? Ini santri. Domir namanya kan? Domir. Ana, anta, huwa. Ana, aku. Silakan dipakai. Dipakai silakan. Ana Said, ana Fatimah, ana Maryam, ana Zainab, ana Bakar, ana Hasan, ana Ahmad, silakan. Tapi nantinya mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah mati semua, tidak ada ana Hasan, ana Bakar, ana Ahmad, ana Fatimah, Maryam, Zainab. Yang ada cuma la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Jadi aku itu Allah. Bukan Zainab, bukan Abu Bakar, bukan Ahmad, bukan. Paham? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Lihatnya mati kabeh wis. Aku siapanya mati semua, tinggal aku Allah. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Agak paham dikit lah. Sekarang anta Maryam, anta Zainab, anta Fatimah, anta Abu Bakar, anta Ahmad, anta Abdullah, Sukardi, Toto, mati kabeh. Kalau udah mati kabeh, mati semua, tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Engkau Abu Bakar, Ahmad, Abdullah? Bukan. Engkau siapa? Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau yang lain sudah mati semua, tinggal engkau Allah. Terakhir, huwa dia. Dia Maryam, dia Zainab, dia Fatimah, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Ahmad. Mati semua. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Dia siapa? Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Maka yang sesungguhnya aku adalah, jawab, yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya engkau siapa? Yang sesungguhnya dia siapa? Kita ini pinjam. Kita ini pinjam. Akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Gak jawab. Saya jauh-jauh di Jakarta ini gak jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Berapa? 100. Nguyung ngising nang dipan. Ayo jawab berapa maunya? Yang benar jawabnya, terserah yang meminjemin. Terserah yang. Kita ini pinjam, aku, engkau, dia. Pinjam milik Allah itu. Berapa tahun pinjamnya? Ya terserah yang punya. Siapa tahu pulang dari sini udah innalillah. Paham? Makanya kalau ngomong aku, ojo keras-keras, ojo banter-banter. Ini mau ngomong apa lu? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras. Siapa tahu besok pagi udah gak bisa ngomongku.
tinggal mobilnya ahli waris. Ini rumahku, aduh, jangan keras-keras. Rumahnya, ya rumahku lah, rumahku. Ojo banter-banter karena belum ada jaminan besok masih bisa ngomong ku. Paham? Ini namanya akidah, nanti dimantapkan. Maka kalau tarekat syatoriyah, kalau zikir pertama la ilaha illallah kedawan. Siapa tahu la ilaha belum illallah sudah mati kesabar petir. Jadi gimana? Illallah, illallah, illallah kedawan. Siapa tahu otaknya ngelamun nang mall pasar malam apa ilmu. Jadi singkat saja Allah, Allah, Allah kedawan. Akhirnya apa dikirnya? Hu. Ada taruh ini? Ada taruh kunjung? Di sini ada taruh syatoriyah? Ada ya? Taruh syatoriyah itu yang dibawa oleh Syekh Rauf Singkel Aceh ke Jawa, dibawa oleh Syekh Muhyiddin Pamijahan Tasikmalaya dan Benda Kerep. Kalau dikit terakhir puncaknya hu. Ngomong huwawe kedawan. Illallah kesuwen. Allah kepanjangan. Singkat saja hu, dia. Paham? Udah. Ini contoh aja, ini contoh sedikit. Amanah yang kedua agama. Agama yang kedua syariah. Apa? Salat 5 waktu, subuh 2 rakaat. Ada kayaknya pendapat habis istirahat 8 jam tidur, masa salat cuma 2 rakaat? 4. Boleh enggak? Lagi tengah-tengah kerja, tengah-tengah dagang, tengah-tengah mencangkul, tengah-tengah kerja di kantor, sholat duhur 4. Kesuwen itu 2 saja. Kita oper yang 2 ke subuh. Kalau subuh baru istirahat kan, bangun tidur 4. Kalau duhur tengah-tengah kerja 2. Bisa kayak gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Tidak paten juga. Rasulullah pun nggak bisa, apalagi panjenengan. Paham? Nah maka ayo. Allah berfirman wa aqamas shalah. Qiyamus shalah, iqamus shalah, membangun salat, bukan mengamalkan salat. Bukan amalus shalah, tapi iqamus shalah apa? Membangun. Artinya apa artinya? Artinya suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, kakak adik sholat, ponakan sholat, satu keluarga sholat semua, namanya iqamus sholah. Tapi kalau sholat baru bapaknya saja, mantunya tidak, baru amalus sholah, belum iqamus sholah. Paham? Ibu Pati sholat, sekda sholat, kapolres sholat, dandim sholat, kajari sholat, kemenang sholat. Kalau satu yang enggak sholat belum iqamus sholah. Maka dalam Quran dikatakan wa aqamas sholah. Man amana billah wa yawmil akhir wa aqamas sholah. Qiyamus sholah, iqamus sholah, membangun, mendirikan sholat, bukan hanya amalus sholah. Paham ya? Nah, itu contohnya saja. Amanah itu yang amanah dari langit itu. Sholat, puasa 30 hari, zakat 2,5% kalau memang kewajiban, pergi haji umroh kalau memang mampu. Dah. Sekarang amanah yang kedua. Tadi saya bilang amanah ada berapa? Tadi agama suci tadi. Agama suci dari Allah langsung. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, ardiyah, ijtimaiyah. Amanah kedua, amanah yang digagas oleh manusia untuk membangun kehidupan. Harus berubah. Bukan hanya boleh berubah, harus berubah. Gak boleh kita hidup sekarang seperti masa lalu, gak boleh. Pendidikan zaman sekarang seperti masa lalu, gak boleh. Harus berubah. Paham? Sudah jam laptop masih pakai tinta pen tool itu, harus ketinggalan itu laptop.
Santri semua pegang laptop semuanya. Paham tidak? Itu namanya amanah insaniyah ardiyah. Ada dua, ada berapa? Satu, thaqafah. Apa? Yang keras. Apa? Peradaban. Pendidikan. Maka Allah mempercayakan kepada insan diberi kekuasaan di alam semesta muka bumi ini agar membangun pendidikan thaqafah. Ya Allah. Jadi pendidikan pesantren tidak menjalankan amanah Allah, amanah thaqafah. Amanah apa? Pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, administrasi, manajemen, kebersihan, kesehatan, semua namanya thaqafah namanya. Dulu umat Islam pegang thaqafah. Amerika belum lahir, Eropa belum maju. Islam di Baghdad tahun 160-an Hijriah dimulai tahun itu, dipimpin oleh Harun Rashid, diganti putranya Ma'mun, diganti adiknya Mu'tasim, diganti adiknya Al-Wathiq, diganti adiknya Al-Mutawakkil. 5 khalifah inilah yang membangun peradaban Islam. Disitulah lahir berbagai ilmu pengetahuan. Paham tidak? Nah, ini ceritanya nih. Quran ketika ditulis zaman Sayyidina Utsman gak bisa dibaca. Saya punya fotokopi di rumah, gak bisa saya baca. Untuk barokahnya saya simpan, tabaruk lah, saya di barokah. Apa yang disampaikan? Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman gak bisa dibaca karena tulisannya belum sempurna. Waktu zaman Rasulullah dan zaman sahabat tidak butuh tulisan Quran karena hafal semua. Panjenengan sampean hafal Fatihah? Butuh tulisan enggak? Enggak. Hafal kulhu? Butuh tulisan enggak? Enggak. Enggak apa enggak butuh tulisan. Para sahabat semuanya hafal Quran, tidak butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam berkembang luas, baru Sayyidina Utsman menulis Al-Quran. Ringkas cerita, disebar-sebar baik-baik setiap kota. Ternyata banyak yang tidak bisa baca. Karena apa? Titik saja gak ada. Ba, ta, ta, nun, ya, polos. Jim, ha, kho. Sama saja, gak ada bedanya. Dal, dal sama, ro, zai sama. Maka ada seorang ulama, ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras, siapa? Ini bukan orang Yaman, bukan Ba'lui, bukan. Betul. Dia menggagas titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik di atas. Baru orang bisa baca Quran dengan gampang. Sudah ada bedanya satu sama lain huruf. Paham? Sudah ada, itu tahun berapa? Tahun 69 Hijriah itu. Sudah ada titiknya, masih banyak orang nggak mampu baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Otaknya dedek. Sarapannya ampas kelapa ya? Ampas kelapa juga ambil santai masih di dahar untuk sarapan. Nasinya agak basi gitu. Ya Allah, untung nggak keracunan. Sarapan tuh susu, jahe merah, campur madu, telur. Cerdas pakai. Wah, ampas kelapa, Insya Allah. Makanya makan siangnya ikan asin sambal terasi, wes pas sudah. Supaya cerdas. Apa masakannya? Sarapannya apa masakannya? Itu. Menunya diatur, siang ini, malam ini. Kalau pagi susu, jahe, madu, telur, siap.
Ayo, siapa tadi namanya yang bikin? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad. Kota Farhad mana? Afghanistan kalau sekarang. Di Afghanistan, kota Farahid. Membikin syakal. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Gak saya ulang, sudah. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Cilacap, sampai sekarang bacanya innallaha wasi'un ngalim. Kalau ngundang saya Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil. Itu artinya keluarnya huruf dari tenggorokan, makhraj. Makhraj artinya keluarnya suara dari tenggorokan. Salah. Maka ada seorang ulama pada tahun 224 Hijriah menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Nah, supaya kita baca Qur'annya benar seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabat pakai ilmu tajwid. Gitu loh. Waktu sahabat Nabi dan para sahabatnya baca Qur'annya sudah benar walaupun tidak ada ilmu. Jangan ilmu tajwid, harokat saja nggak ada, titik aja nggak ada, tapi benar kabeh sahabat baca Qur'annya. Lah kita yang sekarang ingin benar harus berdasarkan ilmu tajwid. Kalau begitu harus putra panjenengan dipesantrenkan. Hanya di pesantren ada tilawatul Quran, apa wajahan di wajahin, face to face, satu-satu setor Quran. Insya Allah baca Qurannya baik semuanya. Nah, itu negara jasanya para ulama besar sekali jasa. Contoh lagi. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin, sedih, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa enggak bikin ilmu metode menseleksi berita, menseleksi hadis lah, yang benar mana, yang enggak benar mana, yang kurang benar mana. Insya Allah bisa. Seminggu jadi ilmunya. Lapor Khalifah, sudah jadi ilmunya, saya bikin. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis itu ada yang sahih benar kalau syaratnya terpenuhi. Ada 4. Antara murid dan guru ketemu. Misalkan saya ngomong kata Gus Dur, benar karena saya hidup ketemu karena Gus Dur. Kalau saya ngomong kata Mbah Hasyim Asy'ari, saya bohong tuh, saya nggak ketemu Mbah Hasyim Asy'ari, enggak. Paham ya? Antara murid dan guru ketemu, namanya muttasil. Si gurunya ini dhabit, tidak pernah lupa, cerdas ingatannya, dhabit gurunya itu. Yang ketiga gurunya thiqah, gak pernah nyolong sendal di masjid gurunya itu. Yang nomor 4 adil, kelakuannya adil, lempeng, baru hadis sahih. Kurang 1 syarat, turun hadis hasan namanya. Kurang 2 syarat, turun hadis dhaif namanya. Dhaif sebabnya apa? Mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, mu'dhal, munkar, makdzub dan sebagainya. Diajarin enggak kayak di sini gitu? Diajarin enggak? Itu namanya ilmu mustalahul. Silahkan tanya pada gereja, bukan menghina, bukan tanya ngobrol lah kalau pendeta, kalau romo pastor, syekh atau pak di gereja sini kalau baca Bible ada tajwidnya enggak ya? Kalau baca Bible Injil itu di sini di gereja Pak panjenengan di sini ada enggak idhar, iklab, idgham, ikhfa, matobi harus panjang, matobi enggak, mad lazim harus panjang, kemudian huruf halak, huruf mat, ada enggak? Tanya pada yang punya gereja, tanya.
Di sini kalau menyaring berita ada nggak Pak? Ini berita ini benar, ini kurang benar, ini harus ditolak. Ada nggak Pak? Nggak ada. Hanya di agama Islam yang punya metode seperti ini. Paham? Agama Islam pun banyak pesantren yang masih mempertahankan ajaran ini. Masya Allah. Di luar pesantren udah nggak doyan sopol tajwid. Apa itu tajwid? Bikin susah. Apa itu yang salah hadis? Udah hadis Bukhari pasti sahih, rahu kalender, rahu tanggalan sahih udah. Nggak usah mikir pusing. Walhasil kalau kita ingin membangun thaqafah harus ada inovasi, berkembang, lebih maju lagi dari masa lalu. Itu namanya membangun thaqafah. Thaqafah juga amal dari Allah, tapi tidak paten, tidak harus begini, enggak, tidak baku, harus berkembang, harus berubah. Di antaranya pesantren berdiri, ada madrasahnya, ada komputer, ada latihan-latihan jurnalistik, ada latihan bahasa Inggris. Itu namanya lagi bangun. Thaqafah apa? Ya Allah. Dalilnya gampang dah. Tahu semua dalilnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Apa? Kalau pinter wajib, bodoh itu dosa. Pinter, bodoh. Apalagi sekarang, zaman medsos, AI, ya Allah, luar biasa tantangan. Kita nggak tahu 50 tahun yang akan datang seperti apa cucu kita. Sekarang udah kerepotan saya ini. Udah kalah. AI itu bisa memanipulasi, bisa adu domba, bisa fitnah. Ada gambar saya pidato ngomong, gambar saya apa isinya? Iklan obat kuat. Betul. Sama adik saya dari Cirebon, Mustafa Akil, telepon saya. Itu AI namanya. Terus saya perintah asisten saya, lacak, take down, dihapus. Alhamdulillah hapus. Pernah lagi saya jalan-jalan di Plaza Indonesia, rame Pak Indonesia rame. Toko-toko barang mahal. Ada perempuan 6 dari Bandung minta foto. Rame tapi muncul di medsos saya berdua. Dan sepi, gak ada orang. Coba, ya Allah. Itu fitnahnya seperti itu. Tapi baiknya juga hebat, baiknya juga luar biasa. Iran bisa mengirim rudal, markas tentara, markas Mossad, gudang senjata, gudang logistik, kantornya Netanyahu, pas sasaran. Itu pakai IA itu. Dulu Saddam Hussein Irak sering kirim rudal ke Israel, nggak pernah tepat. Belum ada AI. Masya Allah. Oh, jangan ketinggalan ya. Namanya apa? Thaqafah. Apa namanya? Pesantren dibangun administrasi yang baik, manajemen yang baik, tertib administrasi, aturan yang harus ditaati. Tapi nggak usah galak. Guru atau kiai di sini pesantren nggak usah galak sama santrinya pakai rotan, nggak usah. Dibentak kalau ada nakal. Jangan sampai digebukin ya. Itu semuanya menegakkan disiplin thaqafah di pesantren. Jadi kali lagi, pinter itu wajib, bodoh. Ayo ngomong bareng. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Awas kalau tahun depan saya diundang ke sini lagi masih bodoh, awas. Tadi ulama jasanya luar biasa. Ulama ahli tafsir pertama kali sengarang tafsir Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid pertama kali tafsir. Belum ilmu nahu, Imam Sibaweh, grammarnya bahasa Arab, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ma'ani, bayan, badi', belum usul fiqh Imam Syafi'i, belum tafsir hadis, ilmu kalam, tarikh. Itu namanya thaqafah Islamiyah.
harus membangun thaqafah. Pintar-pintar. Enggak cuma amin ya. Saya bukan donga. Perempuan laki-laki harus pintar-pintar. Nah, siap itu baru siap ya. Jangan amin, aku orang donga apa amin. Harus pintar-pintar, cerdas-cerdas. Masya Allah. Kalau saya bicara satu lagi saja biar tahulah ilmunya pesantren. Di pesantren diajari apa? Kategoritan makulatil asyarah. Hanya kadang-kadang kayaknya nggak paham. Kayaknya tuh nggak paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun arsyun sawa. Kayaknya mana gini, Zaidun utawi Zaid iku atol wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Keman Malik. Fi baitin jero omae bil amsi wingi kana mutakit tongkrong biadi saifun tangan nyekel golok lawa bengko akan sapa zat ing golok faltawa moko dadi bengkok opo golok. Ya Allah, kayaknya nggak paham kayaknya. Ini kalau mau paham, Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti price, bil amsi time, karena mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawaw aksi, faltawa reaksi. Ya Allah, dikira sembarangan apa? Mau milih ketua NU, ketua NU aja contohnya nggak usah bupati ya, jangan bupati ya. Mau milih ketua NU, siapa dia? Seperti apa orangnya? Namanya tadi tuh, saya jogrong dhuwur. Kapasitasnya, kualitas seperti apa? Oh, dia sarjana, hafid Quran, benar. Itu namanya alabiyat yang putih tadi itu loh. Dia hubungannya dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik tadi, anak Keman Malik tadi itu, relasi. Hubungan orang lain seperti apa? Kapan dia pesantren atau dia kuliah? Di mana kuliahnya? Posisi sekarang sebagai apa sekarang posisinya? Kemudian dia punya kemampuan, kekuatan apa? To have. Tadi saya punya golok tadi itu loh, tangan kalau golok tadi namanya to have. Dia punya kekuatan apa? Kemampuan apa? Oh dia punya kekuatan, didukung Banser, didukung Muslimat Fatayat, apa ya? Kemudian apa aksinya? Kalau jelas aksinya apa? Apa reaksinya? Itu baru kita milih ketua yang benar itu. Bukan hanya karena anak kiai kita pilih. Orang yang harus dipilih orang yang anak syuriah itu. Bukan kapasitasnya. Milih ketua NU karena lihat bapaknya kiai. Salah itu. Syukur bapaknya kiai, tapi dengan syarat tadi itu. Kapasitas, kualitas, gitu ya. Relasi, kemampuan, apa aksinya, apa reaksinya, baru dipilih. Paham? Begitu kan pilih bupati sama lah. Tapi yang zaman saya kayak duit ya, Masya Allah. Alah. Kualitas orang yang penting duit. Ya Allah. Terus terang saja waktu muktamar di Lampung, saya ada yang nawari uang. Kalau lihat yang sebelah sana pakai uang, saya tidak mau. Itu apa ketua NU menang pakai duit itu apa? Unsin maunya membangun perjuangan Nahdlatul Ulama Ahlussunnah Jamaah. Kalau mau jadi bupati pantas duit. Kalau jadi ketua DPR pantas. Izin, malu dong, malu lah. Masa jadi ketua PBNU atau ketua cabang NU karena uang? Ini karena uang betul. Baru. Dah. Ilmu pengetahuan dibangun, administrasi dibangun, manajemen dibangun, aturan-aturan dibangun. Itu namanya daerah yang sudah mencapai thaqafah. Misalkan saya masuk ke daerah apa ini, saya lihat bersih semuanya, nggak ada sampah, tertib, parkir mobilnya tertib, orangnya tertib, bersih, disiplin. Itu namanya thaqafah sudah terbangun di apa? Pinter-pinter orangnya. Paham? Ya walaupun rumahnya nggak begitu baik, tapi bersih. Rumahnya nggak begitu baik, tapi bersih. Mobilnya Luxio, Grand Mark, tapi bersih mobilnya.
daripada punya mobil Mercy dia kotor. Paham tidak? Jadi membangun thaqafah. Dah. Amanah yang kedua, hadarah. Apa? Tadi apa? Thaqafah. Yang sekarang membangun kesejahteraan, welfare. Ayo, harus kaya. Harus apa? Kaya itu wajib. Melarat itu. Jawab. Kaya. Melarat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini dengarkan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, orang manusia itu mati jangan meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi panjenengan mati, ayo usahakan jangan meninggalkan anak cucu yang diafan, melarat, lemah. Usahakan kita mati meninggalkan harta yang cukup dinikmati oleh anak cucu. Perintah Quran itu. Nanti sampai mati anaknya udah di rumah, tidur di kuburan. Ini kan sobat itu, Pak Ahmad. Sudah pada di kuburan, udah di rumah. Mati meninggalkan harta. Itu Quran, perintah Quran nih. Paham? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, timah, emas, berlian, inten, boksit, granit, biji besi, tembaga, uranium, apalagi nikel, batu bara, untuk sampai yang soleh. Tapi saya lihat, Masya Allah, orang kaya di Indonesia ini 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya rokok Jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Lim Siliong. Nomor 6 Khalil Tanjung yang punya TV Trans 7 itu. Orang Islam, Tanjung kan dari Sumatera Utara. Orang Islam itu termasuk 10 orang kaya itu. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird di Jakarta. Itu orang kaya Islam nomor 40 itu. Tak golei orang enggak ada. Samsuri, Padrais, Zulkifli, enggak ada. Jumadi, Solikin, enggak ada. Ayo siapa yang salah siapa? Allah sudah menciptakan bumi ini subur makmur Indonesia ini. Batu bara ada, sawit subur, apa subur. Tapi sampean melarat. Yang salah siapa? Bisa Allah salah. Yang salah Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya hargai Bani Adam, manusia. Saya diberi kehidupan di muka bumi dan saya beri rezeki yang baik-baik, minat thayyibat. Dan saya unggulkan manusia itu daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya Allah, paham? Mulai besok harus kaya ya. Ya, ayo. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau tahun depan saya diundang lagi masih melarat, awas. Sayyidina Utsman bin Affan, siapa? Salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti
pasti masuk surga. Wong 10, orang 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Orang 10 udah dikasih tahu, kamu orang 10 pasti masuk surga. Termasuk Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Utsman orang yang pasti masuk surga, pernah sedekah gandum gak dihitung. Yang jelas diangkut oleh 700 onta. Gak dihitung berapa karung, gak dihitung berapa karung nyentah. Pokoknya yang ngangkut itu 700 onta yang diangkut itu. Sahabat kaya loman. Ayo panjenengan pernah sedekah berapa karung? Jawab, tak ketawa. Ditanya malah ketawa. Jawab, pernah sedekah beras berapa karung? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng nama itu, mireng. Dengar nama itu? Orang Baghdad. Wali kutub. Wali kutub ada 4. Wali kutub ada pilar, patok, kutub patok. Ada 4. 1, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2, Syekh Abil Hasan Asyadili. 3, Syekh Hasan Ar-Rifai. 4, Syekh Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu hari ziarah kubur, datang kubur Imam Syafi'i di Mesir. Dari Irak, Baghdad, pergi ke barat ke Mesir. Syekh Abdul Qadir Jailani wali ziarah kubur ke Imam Syafi'i. Ada yang baru SAG, Masya Allah, SAG, organ ziarah kubur. Kampungan katanya, ziarah kubur itu kampungan. Ente baru SAG, sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret, awakmu sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda SAG. Gak mau ziarah kubur, kampungan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah seorang wali kutub, repot-repot, capek-capek dari Baghdad menuju ke Mesir. Apa tujuannya apa? Ziarah kubur dan Imam Syafi'i. Dusun Fustat di Kairo sana, Kairo. Di saudara kuburan Imam Ibnu Hajar Asqalani yang nyarahi Al-Bukhari Fathul Bari. Ada Imam Zakaria Al-Ansari yang Al-Fathul Wahab dan kiai yang lain lah di situ kuburannya. Setelah ziarah cukup, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani melihat penduduk daerah Fustat, namanya desa Fustat. Penduduk Fustat melarat-melarat, banyak yang tidak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat dusun Fustat yang tidak punya rumah. Sampai sekarang, Pak, sampai pinter ya sugih loman tuh loh. Pinter ora, sugih ora, loman ora, kendel ora, wis boh. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Ini Habib tenan ini, Habib tenan ini. Tenan Habib tenan ini. Wafat tahun 2006. Santrinya 700, termasuk anak-anak Mbah Mun, semuanya masuk di situ semuanya. Santrinya 700 ditanggung gratis, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobati, pulang ditiketi. Itu Said Muhammad tuh. Ada enggak tiskan jamin santrinya? Jawab kok ketawa, jauh. Ada tidak? Mudah-mudahan ada ya, enggak lama lagi lah. Insyaallah. Karena kaya. Coba kalau melarat gak bisa kan? Bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang, menghormati tamu pakai, pergi haji melaksanakan rukun Islam yang kelima pakai. Masya Allah. Jadi uang itu penting banget, uang itu penting banget. Dah. Saya kalau melihat ulama Tunis, Maroko, Iran, kalau Saudi jelas negara kaya itu sih. Ini ada Tunis, Iran, Maroko. Kiai-kiainya itu Masya Allah, mobilnya Caprice, Cadillac, Plymouth, Chrysler, bukan Luxio, bukan. Gagah ulamanya itu.
Ayo kita bangun ekonomi sama warga NU-nya ini. Bila perlu ketua NU jasnya lebih mahal daripada bupati. Bikin jas dari Waldorf Mill, England, semeter 12 juta. Sepatunya lebih baik daripada sepatunya bupati atau ketua DPRD. Sepatunya Hermes selama juta. Apalagi pulpennya Montblanc 15 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Jangan tasnya Kiai, Masya Allah, dudu merek apa-apa. Ono tulisan di pojok musyawarah majelis ulama. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari 5,5 juta. Louis Vuitton 6 juta itu. Kalau Jo Malone 4 juta. Ayo, Kiai kira gitu minyak wanginya. Baru sampai kawin ini misik, ya Allah. Sandale Lili. Paham tidak? Mobilnya Mercy, Audi gitu loh. Alphard lah minimal itu. Jangan Luxio, Grand Mark. Paham tidak? Atau panjenengan wis orang ketua NU, panjenengan harus punya baju 7 setiap hari, harus ganti setiap hari. Sarung 7 setiap hari harus ganti. Satu saja nggak mungkin suci. Ke pasar, ke comberan, ke kuburan, ke masjid gak ganti gitu. Baju berapa? Minimal berapa? Baju berapa? Tuh. Sarung, kaos dalam, celana dalam, kopiah, sandal. Allah. Coba kita bangga ya kalau kita umrah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bangunannya indah, kuat, kokoh, karpet empuk banget, AC 24 jam gak mati-mati, ngantuk sampai di Masjid Haram Madinah itu, Masjid Nabawi itu, enak banget, karena kaya, toiletnya bagus, tempat duduknya bagus, karena kaya, maka kita harus kaya. Betul nggih? Nah. Satu lagi. Kita harus menang. Menang itu wajib. Berarti kalah dosa. Ada di Qurannya, jangan ketawa. Bukan karangan saya, bukan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor. Waktu alam kamu di atas, pemimpin, kepala, ketua, direktur, komandan, panglima, imam, kepala SD, kepala madrasah, sanawiyah, aliyah, kepala SMP, kepala SMA, mandor pasar, komandan babinsa, mandor pengairan itu apa pengairan? Penjaga air, tapi komandan. Paham gak? Wala tahinu, kamu jangan hidup dengan hina. Wala tahzanu, kamu jangan jadi orang kecil. Wa antumul a'laun, kamu jadi orang besar di atas. A'laun di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul menjadi orang yang beriman. Datangnya dari mana itu? Dari himmah. Dari apa? Kemauan, hasrat. Saya menang. Orang yang paling himmahnya besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya tidak mau kalah, harus menang. Nabi Muhammad perang Badar, wong Islam 314, wong kafir 1000, menang. Himat. Perang Ahzab dikepung Madinah 10.000 di bawah pimpinan Abu Sufyan, komandannya Abu Sufyan namanya.
seluruh pemuda-pemuda suku-suku Arab nyerang Madinah. Di Madinah orang Islam hanya 800, menang Fathu Makkah, menang perang Taif, menang perang Hunain, menang perang Mu'tah, menang perang Hudaybiyah, menang. Rasulullah tuh yang agak kalah satu perang Uhud. Awalnya menang. Rasulullah pesan pada 16 orang dipimpin oleh sahabat Jubair di atas gunung ya, gunung Uhud. Melihat teman-temannya menang, kalau bunuh orang kafir dapat cincin, dapat dompet, gitu kan, diambil. Yang dibunuh tuh pakai cincin, diambil cincinnya, dompet diambil dompetnya. Kalau sekarang HP lah, HP-nya diambil kalau sekarang. Jadi orang 16 ini iri. Saya dapat apa? Saya diem saja ini, diem aja, dapat apa ini? Gak dapat apa-apa. Turun orang 16 itu, meninggalkan puncaknya gunung Uhud. Dari sejak itu Khalid bin Walid, Amr bin As masih kafir, waktu masih kafir. Khalid bin Walid muter, bawa pasukan muter, naik gunung, dari atas gunung nyerang orang Islam di bawah gunung, menang mereka. Rasulullah patah giginya satu, kejeblos di lubang. Rasulullah ditamengi oleh 10 sahabat, yang mati 6. Yang membackingkan Nabi 10 sahabat, mati 6. Abu Dujanah mati di situ. Tolha, sahabat Tolha, tangannya jemper, menangkisi panah yang diarahkan kepada Rasulullah, selalu tangkis dengan tangannya. Panah penuh dengan panah tangannya itu perang Uhud. Awalnya menang, yang kalahnya itulah. Walhasil kanjeng Nabi orang himanya besar. Islam harus menang, Islam harus besar. Besar tidak? Bung Karno, Indonesia harus merdeka, lawan Jepang, lawan Belanda. Apa pakai uang? Apakah berdiri pakai senjata? Enggak, pakai apa namanya? Himmah. Begitu pula hari santri. 17 Agustus 45 merdeka. September, Oktober ada berita, ada pasukan sekutu Inggris di bawah pimpinan Brigjen Malabi akan datang ke Indonesia. Tujuannya mencari orang Belanda yang masih ada di penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Paham ya? Belanda dipenjara oleh Jepang. Jepangnya lari sudah, kalah perang dunia kan, kalah, merdeka Indonesia. Dan ini pasukan dari Inggris datang ke Indonesia, tujuannya mencari orang-orang Belanda yang ada di penjara. Udah nggak apa-apa itu, kalau begitu nggak apa-apa. Ternyata Jenderal Sudirman lapor pada Bung Karno, Pak Hatta, mereka datang membawa senjata lengkap, bahkan sampai pesawat tempur, pesawat pengebom bawa mereka. Oh, kalau itu bukan hanya untuk mencari tahanan Belanda di penjara, bukan. Ini mau merebut kembali Indonesia ini. Maka orang 3 berunding, gimana? Rakyat melawan. Namanya intifadah. Apa namanya bahasanya? Intifadah, dikeroyok oleh rakyat, pakai tepel, pakai bata, pakai batu, pakai kayu, dikeroyok. Bukan perang, bukan, tapi intifadah. Iya, oke, itu bagus, ide bagus itu, kata Sudirman. Tapi yang bisa mengerahkan, memerintahkan, ayo maju, lawan, itu siapa? Siapa yang bisa dengar? Nah, di situ berpikir orang 3, Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pasti suaranya didengar oleh rakyat. Bung Karno tadi mengumpulkan kiai-kiai dari Palembang, Kiai Kamil Soleh, dari Banten Kiai Abdurrahman Menes, dari Betawi Jakarta Kiai Marzuki, dari Pagentongan Bogor Kiai Abdul Hamid, dari Cirebon Kiai Abbas Buntat, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Mbah Masum, dari Kudus Raden Asnawi, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq Ahmad Siddiq, kumpul tanggal 20 di Jalan Bubutan, kantor cabang NU pertama Surabaya. Keputusannya setelah musyawarah 2 hari 2 malam, tanggal 20 Oktober, keputusannya bahwa membela tanah air fardu ain. Fardu apa?
setiap orang wajib kaya sholat, bukan fardu kifayah, fardu apa? Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Podo karo demi agama sama. Wa man khana li watani halalun damu. Barang siapa khianat kepada tanah airnya, jadi anteknya Belanda, jadi anteknya Jepang, bunuh. Walaupun Ki Hasyim nggak mengatakan kafir, nggak sembarangan ngomong kafir, nggak sembarangan, nggak kafir, tapi dia bugat namanya, boleh dibunuh. Ada orang Islam dari secunguknya Jepang, mata-matanya Jepang, mata-matanya Belanda, bunuh. Paham ya? Itu fatwanya Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober tahun 1945, terkenal dengan resolusi jihad. Nah, Presiden Jokowi waktu pertama jadi mau maju presiden pertama kali janji kalau saya menang akan ada hari santri. Udah menang. Setelah menang, presiden mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya menghadap Pak, salah kalau 1 Muharram. Kalau 1 Muharram ini hari apa? Tahun pertama, hari tahun pertama Hijriah miliknya orang Islam sedunia. Awal Muharram, awal tahun Hijriah miliknya orang Islam sedunia. Kalau hari santri apa yang paling ciri khas santri? Tanggal 22 Oktober. Artinya Presiden Perintah Menteri Agama Lukman Saifuddin akan mengadakan FGD, pertemuan diskusi seluruh ormas Islam diundang. Umat Islam seluruh diundang di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya Azwadi Azra almarhum Profesor Doktor, saya dan Direktur Pesantren Ali Drus. Jam 2 mulai diskusi sampai jam 8 malam semua setuju usulan saya tanggal 22 Oktober. Paham betul? Waktu perang itu santri yang mati juga banyak. Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, yang mati kurang lebih 20.000. Tapi kita menang. Brigjen Malabi komandannya, mobilnya meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Hanya sayang Harun nggak lari, malah ingin mendekat, ingin tahu hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Begitu dar, Malabi mati, supir mati, Harun pun wafat syahid. Diganti oleh Brigjen Mansrah, namanya Mansrah, di Jembatan Merah mati lagi, dibunuh lagi. Walhasil kita menang, walaupun kita korbannya banyak. Kayak Abbas Cirebon bisa menjatuhkan pesawat tempur 3. Percaya betul. Pakai apa jatuhkannya? Pakai biji tasbih. Ojong guyu. Ada pesawat tempur lewat mau ngebom, tasbihnya diambil 1 biji, dilempar, meledak pesawatnya. Entah kebetulan barangkali rusak mesinnya, nggak tahu lah. Datang satu mau ngebom, ambil lagi 1 biji tasbih, lempar, jatuh, meledak pesawatnya. Barangkali supirnya mabok minum arak barangkali. Walhasil 3 pesawat tempur dijatuh oleh Kiai Abbas. Konon ceritanya kita menang. Kiai Abbas ngambil markas komandan di desa Siwalan Kerto, gang pabrik kulit Waru. Sekarang rumahnya Khofifah, kelahirannya Khofifah di situ, gang pabrik kulit Siwalan Kerto. Walhasil kita menang, Indonesia pertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45, jasanya para kiai dan santri. Nah sekarang nih, dulu Hasyim Asy'ari ada rasa jihad melawan penjajah, kita sekarang harus melakukan resolusi jihad digital. Pengurus NU, kader NU harus paham IT, paham AI, paham medsos. Karena penjajahan sekarang lewat
medsos. Wahabi lewat YouTube, ajaran Wahabi radikal, teroris lewat YouTube. Itu sekarang jajahannya, itu penjajahnya. Oleh karena itu sekarang di zaman sekarang NU harus melakukan resul jihad apa? Digital, jihad apa? Jihad cyber, medsos, YouTube, puasa itu. Masya Allah. Alhamdulillah sih, alhamdulillah di YouTube ceramah saya juga banyak ya. Lihat nggak? Nah, tapi kalau setelah selesai ceramah saya iklan obat kuat, Masya Allah. Kalau panjenengan nonton iklan obat kuat, ada gambarnya orang lagi zina, dia panjang nonton, panjang lihat, di akhirat sampai jadi saksi bakal. Ayo, kenal ya orang, itu jadi saksi bakal sampai. Si A, si B zina, sampai melihat jadi saksi nih. Gitu. Jangan sembarangan lihat film kayak gitu, nggak dikira nggak dosa apa? Jadi saksi di akhirat nanti, karena sampai melihat kan. Paham tidak? Maka kita harus menang, kita tidak boleh kalah. Ayo, saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Setelah itu terakhir, mari kita bangun akhlakul karimah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad wajib sidik, jujur. Selama hidupnya tidak pernah bohong. Kalau andai kata Nabi Muhammad pernah bohong sekali saja, dilaknat oleh Allah. Kalau pernah bohong sekali saja. Ada yang ngomong sama saya, Nabi Muhammad wajib sidik karena Nabi. Nah awake dhewe dudu Nabi, jadi paham nggak? Nabi Muhammad wajib jujur karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi sifat sidik, sifat jujur sangat prinsip dalam kehidupan ini. Begitu hilang sifat jujur, minyak goreng hilang. Kenapa itu? Kenapa? Tidak ada sifat. Paham boten? Nggak usah negara lah, nggak usah negara. Rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri ribut, ya enggak? Istri tidak sidik suami. Kira-kira yang sering tidak sidik suami apa istri ya? Yang sering bohong, tidak sidik, tidak jujur, suami apa istri? Apa? Saya tanya dulu. Suami apa istri? Istri. Suami apa istri? Dua-duanya berarti nggak ada yang jujur. Oleh karena itu sidik sangat penting, jujur sangat penting. Masya Allah. Negara Jepang Pak, agamanya Shinto, duduk Kristen, duduk Yahudi, apalagi Islam bukan. Tapi pejabatnya jujur, tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, bukan, malu. Kalau saya korupsi malu. Saya korupsi, ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, cucu malu, ponakan malu, orang tua, mertua malu. Gimana? Itu orang Jepang. Bersih, tertib, indah, aman, tentram, gak ada jambret, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada penodong, gak ada calo. Di kanan ada calo, di kanan ada calo. Jepang gak ada. Di ibu kota Jepang, Tokyo, tidak ada polisi lalu lintas, gak ada. Segitu ramainya mobil, tidak ada polisi jaga lalu lintas. Kenapa? Supir tertib sendiri-sendiri. Paham? Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, negara Arab, main sepak bola.
Ribuan anak Jepang nonton, ribuan anak Arab Islam yang nonton. Selesai bubar tontonan, bekas tempat duduknya anak-anak Jepang bersih, nggak ada puntung rokok satupun. Bekas tempat duduknya orang Arab yang Islam kotor, jorok, sampah tok isinya. Ayo gitu namanya apa? Namanya jauh dari akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik namanya harum, al-jelek namanya jelek, bukan agamanya. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, bukan. Gak ditanyakan agamanya apa, enggak. Tapi apa? Akhlaknya baiknya ya orangnya, baik-baiknya, oh baik-baik, tenang aja, tenang san. Jangan sampai sebaliknya, ojo sampai suali aduh hati-hati, maling kabeh di sana itu, penipu kabeh. Saya pernah sekali ke sana sholat Jumat di masjid, sepatu hilang, teman saya sepeda motor hilang. Ya Allah, itu akhlak. Nah, contoh yang besar. Negara Afghanistan apa? 100% Muslim. Satu orang saja nggak ada yang non Muslim. Muslim semua. 97% ahli sunnah. 3% Syiah. Afghanistan terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 lebih sukunya. Itu perang saudara, paten-patenan, bunuh-bunuhan. Sudah 45 tahun. Alumni Afghanistan, tahu nggak? Abrozi, Al-Ghufran, Ali Imran, Mukhlas, Samudra. Alumni Afghanistan tuh pintar-pintar ngebom, pintar ngerakit bom. Dari mana? Di Lamongan ya, di Lamongan. Kalau di Pasuruan namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Dari Pemalang Umar Patek, Hisam Bawazir. Dari Batang Dulumatin. Dari Cirebon Saifuddin, dari Kuningan Saifullah, dari Tegal Muhammad Ali, dari Indramayu Muazzam. Ini pengebom alumni Afghanistan. Nah, Afghanistan bunuh-bunuhan sudah 45 tahun. Bom meledak di pengajian, di Maulid Nabi, di masjid lagi sholat Jumat. Di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Robbani, dibunuh. Kafir katanya, karena presidennya nggak mau negara Islam, maunya negara nasional kebangsaan. Bunuh. Ada anak perempuan nyanyi, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, panjenengan, Pak, Bu, ingin tidak jalan-jalan ke Afghanistan? Ingin tidak jalan-jalan ke sana? Enggak. Islam semua tuh, Islam semua tuh. Tapi kita nggak ingin, ngeri. Siapa tahu kita jalan-jalan bom meledak, ya kan? Tapi kita ke Jepang, New Zealand, Australia, Swedia, Belgia, Denmark, negara yang masyarakat non-Muslim, aman, tentram, tertib. Melbourne, Australia, kotanya aduh sangat indah. Cucu saya sekolah di sana. Cucu saya lagi kuliah S2 di Melbourne, Australia. Saya pernah ke sana 3 hari kurang betah, aman, damai, tertib, gak ada orang bertengkar, gak ada orang rebut-rebutan, gak ada orang suaranya keras bentak-bentak di pasar, gak ada. Aman, tentram. Ayo, ingin nggak main ke sana? Ingin nggak? Bukan orang Islam pada itu. Jadi masyarakat ini derajatnya baik atau buruk tergantung akhlaknya. Paham? Terakhir satu kali lagi, saya mau contohkan akhlaknya Rasulullah. Siap niru nggak? Kalau siap niru saya dongengkan. Kalau enggak. Siap. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi dulu di Gua Thur 3 hari 3 malam,
jalan lagi sampai ke Madinah setengah bulan baru nyampe, pelan-pelan dengan rasa takut. Setelah 8 tahun, setelah berapa? Tahun 8 Hijriah, Rasulullah datang ke Mekah diikuti dengan 12.000 pengikut sahabat. Berapa pengikutnya? Berapa? Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam nih besok ini. Muhammad pasti bakar-bakar rumah. Muhammad pasti banjir darah di Mekah ini. Muhammad balas dendam. Begitu Nabi Muhammad masuk kota Mekah jam 9 subuh, jam 9 pagi. Al-yaum yaumul marhamah. Kata Rasulullah, hari ini hari kasih sayang, hari silaturahim, nyambung kembali seduluran. Karena seluruh kota Mekah dengan Nabi Muhammad masih family semua. Suku Quraisy sama-sama suku. Hanya ada family dekat, ada family jauh kan. Hari ini hari marhamah. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Yang dulu melempar batu pada saya maafkan. Yang dulu pernah masang duri di depan pintu rumah saya maafkan. Yang dulu pernah menjatuhkan jeroannya unta, perutnya unta dulu dijebloskan dijatuhkan di gegirnya Nabi Muhammad lagi sholat, saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang membunuh sahabat Yasir, saya maafkan. Yang menyiksa Sayyidina Bilal di padang pasir dijemur di bawah matahari 55 derajat Celcius, saya maafkan. Yang menyiksa sahabat Yasir, Ammar bin Yasir, saya maafkan. Yang menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Begitu Rasulullah memaafkan, orang Mekah keluar dari rumah berbondong-bondong masuk coba, belum ceramah, Nabi Muhammad belum ceramah, baru menunjukkan akhlaknya yang mulia. Orang dari Islam semua. Ada kiai sepuh nggak bisa ceramah, nggak bisa pidato. Ini pas pidato enak, pidato enak. Tapi orang segan semuanya. Kenapa? Karena akhlaknya mulia. Rasulullah belum ceramah, belum dakwah, baru mengambil keputusan, saya maafkan semua. Orang sudah masuk Islam semua. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad lihat. Wa ra'aitan nas, kamu lihat Muhammad. Orang Makkah masuk Islam semua afwajan, berbondong-bondong. Setelah Rasulullah memaafkan, dipuji oleh Allah. Masya Allah. Mohon maaf, saya ini mantan ketua umum. Yang muji saya banyak di medsos. Muji banyak. Tapi saya dipuji tidak sombong. Kenapa? Karena yang muji sambil dengan saya. Doanya wa asin, sambal terasi, pete. Kalau udah kenyang lari ke WC. Ayo sampean dipuji karo wong padha karo sampean, ojo bangga. Cuma muji padha karo sampean. Atau saya juga banyak yang mencaci maki. Bahkan mengancam. 212 ngancam saya. Sampai rumah saya dijaga oleh polisi 2 orang sebulan atas perintah Kapolri Pak Tito waktu itu. Tapi saya dihina, dicaci maki, tidak takut. Kenapa? Karena yang mencaci maki saya sama seperti saya. Doyani wa asin, sambal terasi, jengkol, pete, neuswar melayunan. Panjang itu, sama gitu ya. Caci maki orang dia, jangan takut. Podo wae, masa takut. Betul ya? Nabi Muhammad yang memuji Allah, bukan manusia, bukan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad, kamu baik, kamu santun, kamu ramah, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu congkak, kasar, sombong, gak pentung, sweeping, takbir. Seandainya kayak gitu, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu, gak akan masuk Islam. Kalau kamu sombong, congkak,
kasar, go pentung, sweeping, takbir. Ada sini ada yang gitu. Sweeping bawa tongkat takbir gak ada. Sholatnya ning lapangan, tidurnya di masjid. Bener apa kebalik itu? Bener apa kebalik? Ngiler, ngeces, ngompol di Istiqlal, nunggu sholat Jumat besok. Malam ini nginep Istiqlal, nginep sholat Jumat nanti di Monas. Kebalik betul. Yang bener tidurnya di lapangan, di emper, pinggir jalan, nunggu sholat besok Jumatan di Istiqlal. Yang bener itu. Sholatnya di masjid, tidurnya di lapangan. Ini enggak, sholatnya di lapangan, nunggu sholat di lapangan, tidurnya di masjid. Bener betul? Bener betul? Ikut ya, ikut. Enggak ada, 212 enggak ada. Awas kalau ada, awas. Coba, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, orang Mekah akan meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan orang Mekah. Ya Allah, Kanjeng Nabi, saya maafkan semuanya. Dia ada balas dendam. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya orang Mekah. Allah fil ahli Makkah, Allah anzil alaihim rahmah, Allah anzil alaihim barakah. Kanjeng Nabi doa ke Mekah, moga dosa diampuni, berkah hidupnya, dapat rahmat. Ayo, mau sama janji arep niru, saged mboten? Tadi jam ngomong siap niru tadi. Orang yang nipu 5 juta, sampean maafkan dan didoakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, waras bergas. Saged? Orang yang bawa lari sepeda motor sama dibawa lari. Ya Allah, muga-muga diampuni dosane. Muga-muga waras, bergas, sehat, walafiat, panjang umur. Saged ngoten niku saged? Nah, niku akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang saya harapkan, kesimpulannya, yang saya harapkan, kita warga ilmunya lah terutama. 1, semuanya mantap agama, iman dan takwanya. Semuanya beribadah dan pinter-pinter, sugih-sugih, menang-menang. Itu namanya manusia yang sudah menjalankan amanah Allah samawiyah dan insaniyah. Agama dipegang teguh, takwa bertakwa, iman dipegang teguh, syariat dilakoni, salat dan ibadah, dan kita membangun kehidupan ini sejahtera, maju pendidikannya, beradab, berbudaya. Siap? Awas kalau kesini lagi masuk pada melarat, awas. Insya Allah tahun depan kesini lagi. Kalau masih pada melarat, awas. Ayo, kira-kira berubah, harus ada perubahan. Paham gih? Paham ya? Mudah-mudahan pesantren Darul Hikmah ala barakatillah wa ala kanafillah. Mudah-mudahan santri di sini mendapatkan ilmu nafi' dari Kiai Supandi, ilmu yang akan menyebarkan agama Islam di Waikan dan sekitarnya. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridho Allah. Mari kita cari ilmu lillahi ta'ala ibtigha'a mardhatillah. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.